Halo adik-adik sekolah minggu GK Cilugandeng, apa kabarnya? Semoga semua selalu sehat ya. Selamat hari Minggu, kembali lagi di sekolah minggu online GK Cilugandeng. Kali ini Mbak Dia nggak sendirian, tapi ditemani sama Mas Niki. Teman-teman, apa kabar? Luar biasa. Yes. Mas Niki, untuk lagu pembukaan kita mau nyanyi lagu apa ya? Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Oke, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi ya. 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, gimana adik-adik? Sudah semangat kan? Mas Niki sudah semangat? Semangat! Ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah online sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu. Tuhan, kami akan beribadah sekolah minggu, kiranya Engkau berkati dari awal sampai akhir, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah teman-teman, biar lebih semangat lagi, mari kita nyanyikan Ada Satu Sobatku. 1, 2, 3. Satu sobatku yang setia, tak pernah
sudah tambah semangat kan? Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mas Niki tahu nggak yang membawakan firman hari ini siapa? Siapa ya? Yang membawakan firman hari ini adalah Bu Weni. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Aduh Senangnya Naik Kereta. 1, 2, 3. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Halo adik-adik sekolah minggu, ketemu lagi dengan Kak Wening di sini. Ya, kalau di sekolah minggu kan panggilannya Kak, bukan Bu ya. Kalau di TK itu baru panggilannya Bu Wening. Kangen nggak sama Kak Wening? Adik-adik sekolah minggu. Kak Wening kangen loh. Hai. Dimanapun adik-adik berada, untuk ibadah kita minggu hari ini, pagi ini, Kak Wening mau ngajak anak-anak untuk pergi jalan-jalan tempat yang jauh. Kalau naik pesawat ya nanti bisa 2 hari. Oke, tapi sebelumnya saya mau tunjukkan sesuatu dulu. Anak-anak baca ya. Tarat. Nah, baca. Kebalik ya. Bacanya kebalik. Karena Kak Wening kan nunjuknya dari sini, jadi bacanya kebalik. Mestinya nulisnya kebalik ya. Nggak kelihatan ya. Paulus. Apa bacanya? Paulus. Hebat, pinter. Semuanya sudah bisa membaca. Kalau yang tidak bisa membaca bisa minta tolong sama kakak atau orang tuanya. Sekarang
Kak Weneng mau tunjukkan lagi tulisannya ini. Tada! Apa itu? Korintus. Bacanya apa? Korintus. Ya, betul sekali. Korintus. Apa hubungannya Paulus dengan tulisan Korintus? Ya, bisa nebak ya? Yes, betul. Jadi cerita kita hari ini menceritakan tentang apa yang dialami oleh Rasul Paulus di Korintus. Nah, sekarang Kak Weneng mau tunjukkan lagi nih. Tarat! Apa ini? Teng dong, teng dong, teng dong. Nah, ini amplop. Kalau di sekolah minggu ini kita pakai sebagai alat untuk memasukkan persembahan ya, kita kumpulkan. Tapi hari ini kita mau belajar tentang apa isi amplop. Kalau anak-anak ingat amplop, ingat apa? Surat, gitu, surat. Coba kita buka. Ini ada isinya nggak toh? Ada loh. Tarat! Oh iya betul. Di dalamnya ada surat. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus. Bacaannya apa itu? Kita lihat ya di amplop ini. 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21. Ceritanya tentang apa? Belum tahu kan? Ya karena Kak Weneng belum cerita. Ceritanya tentang apa? Nah, kenapa kok Rasul Paulus menuliskan surat untuk jemaat yang ada di Korintus? Itu maksudnya adalah sama seperti anak-anak ya, kalau punya saudara atau punya teman yang jaraknya jauh. Waktu dulu zamannya Buning masih kecil, itu zaman HP itu belum banyak ya, belum beredar banyak dengan berbagai model. Itu kalau mau ngirim kabar atau bertanya kepada saudara atau teman-teman yang jaraknya jauh pasti memakai apa? Pakai surat. Dan surat ini penting sekali. Nah, Rasul Paulus menulis surat kepada bangsa atau jemaat di Korintus itu sebagai alat untuk mengingatkan mereka, karena ternyata Rasul Paulus ini pernah berkunjung, karena dia adalah rasul utusan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik. Ya, pasti pernah ke sana bertemu dengan orang-orang di Korintus. Kemudian Rasul Paulus itu mendengar bahwa orang-orang Korintus itu kehidupannya sehari-hari itu sudah banyak melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Untuk tidak berkelahi, untuk saling mengasihi, untuk rukun, untuk berbagi, seperti itu. Tapi ternyata apa? Setelah ditinggalkan oleh Rasul Paulus, bangsa Korintus itu kemudian hidup semaunya. Mereka sudah banyak menyimpang dari apa yang sudah diajarkan. Nah, akhirnya apa? Karena mendengar berita itu kemudian Rasul Paulus sedih. Aduh, ini jemaat di Korintus yang tadinya sudah saya ingatkan untuk melakukan kehendak Tuhan sekarang sudah berubah. Nah, kemudian surat ini, surat yang ditulis untuk jemaat di Korintus untuk mengingatkan mereka supaya apa? Supaya mereka ingat kembali bahwa apa yang sudah dilakukan itu adalah perbuatan yang dosa, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuh, ada cerita begini. Ini yang tak ceritakan ini anaknya Bening ya, anaknya Kak Ning, Kak Weneng, Mas Biel sama Mas Putro. Ceritanya begini. Suatu hari Mas Putro itu beli mainan banyak sekali. Karena Mas Putro itu senang kalau mainannya itu banyak. Beda dengan Mas Biel, dia maunya mainannya sedikit gitu, tapi yang khusus. Kalau Mas Putro kan nggak banyak gitu, biar teman-temannya juga bisa ikut bermain. Nah, hari itu Mas Putro lagi sekolah, mainan yang baru dibeli itu karena lupa beresi gitu, cuma dibiarkan tergeletak begitu. Nah, Mas Biel pulang. Pas pulang begitu dia lihat mainannya adik Putro
berserakan banyak sekali tuh. Dia kepengen main. Wah, mumpung adik nggak ada di rumah ini, aku mau main, mau pinjem. Tapi gimana? Ngomong nggak? Enggak ngomong. Dia nggak minta izin dulu sama Mas Putro. Dia mainan. Nah, tiba-tiba pada saat Mas Biel lagi main itu, adiknya pulang. Jadi Dek Putro pulang. Melihat mainannya dipakai untuk mainan kakaknya, Mas Biel itu kemudian apa? Marah. Mas, itu mainan punyaku. Kenapa dipakai mainan? Kenapa nggak izin dulu sama aku? Wah, akhirnya gimana? Akhirnya berantem. Masnya bilang, loh kan adik nggak pakai, tak pinjem dulu. Kenapa? Adiknya, lah kalau pakai punya orang ya harus minta izin dulu. Wah, tadinya cuma perang mulut toh, berantem, adu argumen, saling berbantahan begitu. Terus apa? Karena adiknya marah, terus kakaknya apa? Dicubit. Cubit. Wah, kakaknya nggak terima, dia balas cubit. Wah, begitu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berantem beneran. Wah, tapuk, pek, gitu. Tangannya dicubit sini, cubit sana. Wah, dua-duanya akhirnya apa? Akhirnya badan kedua anak ini, Mas Biel sama Mas Putro itu, jadi podo lebam-lebam itu ada cubit-cubitan itu. Kayak lagu ya, cubit-cubitan, gitu. Tapi enggak, ini karena berantem ya hasilnya sakit, badannya sakit semua. Nah, kemudian setelah mereka itu puas berantem, ya, mereka akhirnya berhenti tuh. Gitu. Mereka mulai sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak benar dan tidak baik. Karena apa? Sakit badannya ya toh. Anak-anak mau niru seperti itu. Atau yang di rumah ada yang pernah ngalami seperti itu. Berantem, ya toh. Gara-gara mainannya dipinjam nggak boleh. Atau pinjam. Nah, sama seperti yang dialami oleh Mas Biel sama Mas Putro di dalam ceritanya Kak Wening tadi. Melalui firman Tuhan yang kita dengar di ibadah sekolah minggu saat ini, kita diingatkan juga seperti jemaat di Korintus bahwa kita harus apa? Mau diingatkan. Kalau dulu itu Rasul Paulus mengingatkan bangsa Israel melalui apa namanya? Suratnya, tadi melalui suratnya yang dituliskan di 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21. Nah, ini sekarang saat ini kita juga diingatkan dari cerita tadi apa yang dilakukan oleh Mas Putro dan Mas Biel itu tidak benar, tidak baik. Nah, ya jangan ditiru. Nah, sekarang mari kita dengarkan firman Tuhan. Ini ayatnya yang perlu kita pegangi untuk dasar kita supaya apa ya, menjadi pengingat buat kita bahwa apa yang kita lakukan itu tidak benar. Ini yang ayat 20 ya. Dari 2 Korintus 11 ayatnya yang ke-20. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan ketidaksopanan yang mereka lakukan. Nih, jadi melalui surat tadi, Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus untuk tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yaitu tadi disebutkan, tidak boleh iri lagi, tidak boleh dengki lagi, tidak boleh
bertengkar lagi. Tidak boleh hanya mementingkan dirinya sendiri. Tetapi apa? Supaya kita hidup di dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, untuk bacaan hari ini Kak Wening tidak perlu membacakan, tapi anak-anak bisa membaca atau membaca sendiri di rumah. Nanti dibuka dari 2 Korintus 12 ayat 11 sampai 21. Nih tulisannya ini. Ya. Demikian adik-adik cerita yang Kak Wening sampaikan untuk ibadah minggu hari ini. Dan untuk menutup firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Engkau sudah membuka hati dan pikiran kami. Engkau sudah menuntun kami di dalam bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan, baik melalui firman dan cerita yang boleh kami terima saat ini, mengajarkan kepada kami untuk kembali mengingat bahwa Engkau tidak menyukai perbuatan kami, yaitu iri hati, dengki, pertengkaran, perselisihan, perbantahan, semuanya itu tidak berkenan di hadirat-Mu. Dan kiranya melalui pertolongan Roh yang Kudus, mengajarkan dan memampukan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera karena campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam penyertaan-Mu, sehingga kami boleh layak menjadi anak-anak yang boleh Engkau pakai sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati ibadah kami sampai akhir nanti Tuhan, sehingga kami boleh mendapat berkat di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye-bye. Nah, gimana teman-teman firman Tuhan yang telah disampaikan Bu Wening? Asik kan? Nah, untuk selanjutnya kita akan memuji nama Tuhan lagi, yaitu dalam Yesus kita bersaudara. 1, 2, 3. Bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara dalam Yesus, kita bersaudara sekarang dan selamanya dalam Yesus. Kita bersaudara, kita bersaudara, kita bersaudara. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau akhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa penutup yang akan dipimpin oleh Mas Niki. Terima kasih telah memberkati sekolah minggu ini. Tuhan, kami
akan melanjutkan aktivitas hari ini. Kiranya Engkau berkati banyak dosa dan kesalahan di dalam ibadah Engkau ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya ya. Jangan lupa tetap di rumah, cuci tangan, dan pakai masker. Dadah.